Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmar Melia Fatika, dengan NIM 2114030050. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam MPIB, di mana saya akan menjelaskan materi untuk tugas UAS mata kuliah perilaku dan budaya organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sekolah SMK Yainuda Tama yang berada di Desa Munjul, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, SMK Yainuda Tama ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya terwujudnya sekolah unggulan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berprestasi, kompetitif, dan kreatif berlandaskan pada IMTAK dan IPTEK. Dan selanjutnya yaitu SMK Yainuda Tama ini juga ada misi, yaitu misinya ialah yang pertama, menanamkan iman dan takwa serta pembinaan akhlak mulia. Dan yang kedua, mengembangkan peserta didik yang mempunyai keunggulan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, menyiapkan lulusan yang kreatif dan profesional guna melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk memasuki dunia kerja. Dan yang keenam, menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri dan lembaga kependidikan yang bergerak di bidang IT. Dan yang ketujuh, yaitu menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu beberapa dokumentasi mengenai visi misi SMK Yainuda Tama yang telah dicapai. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa SMK Yainuda Tama ini memiliki ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler tersebut ialah suatu organisasi. Salah satunya seperti yang tadi sudah kita lihat, yaitu pramuka, kan? Karena pramuka tersebut kan merupakan sebuah organisasi, sebuah ekstrakurikuler. Nah, itu ekstrakurikuler itu dia juga sebuah organisasi karena perkumpulan orang-orang. Nah, kita akan mengerti dulu apa sih maksud dari pengertian organisasi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi. Organisasi itu adalah sebuah proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Nah, menurut saya dalam organisasi yang ada di SMK Yainuda Tama ini memiliki dua teori. Yang pertama yaitu teori pembentukan kelompok, dan yang kedua yaitu teori konflik. Nah, kita harus memahami dulu apa sih itu teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok ini memiliki teori lagi. Nah, teori pembentukan kelompok yang ada di SMK Yainuda Tama ini yaitu teori kedekatan. Jadi teori pembentukan kelompok ini memiliki teori lagi. Nah, teori kedekatan ini yang ada di SMK Yainuda Tama. Teori kedekatan itu ialah individu yang saling berinteraksi karena kedekatan ruang. Nah, individu yang ada di SMK Yainuda Tama tadi itu karena kedekatan ruang, maka mereka saling berinteraksi,
sehingga itu dinamakan teori kedekatan. Nah, selanjutnya yaitu teori konflik. Seperti yang kita tahu kan teman-teman, bahwa konflik ini pasti akan timbul pada diri kita sendiri maupun pada suatu organisasi gitu. Jadi sebuah konflik ini tidak akan lepas pada diri kita sendiri maupun dalam suatu organisasi kayak gitu. Jadi tidak bisa dilepaskan, intinya sebuah konflik ini tidak bisa dilepaskan pada diri sendiri atau pada sebuah organisasi tersebut. Nah, karena dalam suatu organisasi itu adanya individu-individu yang tidak selalu sama gitu pemikirannya. Jadi ada yang bertentangan, ada yang setuju terhadap suatu pendapat, ada yang tidak setuju terhadap suatu pendapat, sehingga itulah yang menjadikan konflik dalam suatu organisasi. Nah, inilah yang dinamakan teori konflik. Selanjutnya yaitu pengertian dari teori konflik. Teori konflik ini sebagai suatu proses interaksi sosial di mana interaksi ini terjadi pada dua orang atau lebih, dan adanya perbedaan atau pertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. Nah, sumber konflik ini salah satunya yaitu konflik antar organisasi. Jadi yang konflik di organisasi itu merupakan sumber konflik. Nah, tapi teman-teman perlu kita ketahui bahwa konflik itu enggak hanya selalu negatif, tapi konflik ini juga ada positifnya. Nah, teman-teman pasti mau tahu kan dampak positif dan dampak negatif dari konflik. Saya akan menjelaskan dampak positif dari konflik ini, yaitu yang pertama, konflik ini dapat memotivasi kita. Maksudnya gimana sih memotivasi? Jadi kalau misalnya ada sebuah konflik, jadi kita bisa seperti kayak berpengalaman. Jadi kita udah tahu gitu. Nah, itu tuh merupakan sebuah motivasi. Lalu kita juga dapat memiliki kreativitas dalam konflik tersebut, dan kita juga dapat mengidentifikasi masalah lebih meningkat gitu. Jadi kita bisa kayak lebih meningkat dalam mengidentifikasi suatu masalah. Nah, adanya konflik tersebut juga selanjutnya itu dapat membuat ikatan yang ada di organisasi tersebut menjadi lebih erat gitu. Karena adanya konflik, maka menjadi lebih erat orang-orang atau individu-individu yang ada di organisasi tersebut. Nah, terus juga penyesuaian diri pada kenyataan dan mendorong pertumbuhan. Nah, jadi di sini kita dapat berusaha untuk menyesuaikan diri pada kenyataan gitu, pada orang-orang yang ada di organisasi tersebut gitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Nah, mendorong pertumbuhan. Maksudnya mendorong pertumbuhan ini ya kita kayak berkembang gitu. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu adanya pembentukan kubu-kubu gitu. Misal yang ini setuju, yang ini tidak setuju kayak gitu. Nah, itu kan merupakan kayak jadinya kepisah gitu. Nah, padahal mereka kan satu organisasi, namun mereka kepisah karena beda pendapat gitu. Nah, itu merupakan dampak negatif dari konflik ini. Nah, terus arus komunikasi jadi berkurang karena yang misalnya jadi kepisah, jadi kayak mau berbicara dengan kelompok itu juga segan gitu. Nah, itu membuat arus komunikasi berkurang. Nah, lalu pengambilan keputusan tertunda.
Nah, adanya konflik ini yaitu pengambilan keputusan menjadi tertunda, sehingga pekerjaannya juga ikut tertunda karena adanya konflik ini. Nah, kalau misalnya konflik, jadi gimana gitu? Pasti kan kalian bertanya-tanya kan. Jadi gimana cara kita menyelesaikan konflik ini? Nah, cara menyelesaikan konflik itu yang pertama kita harus explore the issue, atau artinya cari tahu masalah. Jadi kita harus mengetahui dulu masalah apa sih yang ada di organisasi ini, apa aja konflik yang ada di organisasi ini. Nah, setelah kita mengetahui masalah tersebut, lalu kita start the conversation, yaitu kita mulai bicarakan dengan orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Jadi kita rembukan atau remukan bersama gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu find common ground, yaitu membicarakan masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya discover solution. Setelah kita membicarakan masalah tersebut, lalu kita akan membicarakan bersama-sama sehingga kita mendapatkan sebuah solusi, gitu kan, sebuah solusi. Waktu kita dapat kesamaan tuh semuanya, waktu kita membicarakan masalah itu kita dapat kesamaan, lalu kita menemukan solusi terbaik dari orang-orang yang tadi itu, dari orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Kita menemukan solusi terbaik. Nah, selanjutnya yaitu make the process visible, yaitu make the process visible ini melakukan solusi terbaik tersebut. Jadi solusi terbaik yang sudah dapat tadi itu kita lakukan gitu. Nah, jadi menurut saya itu teori yang ada di SMK Yundatama ini. SMK Yundatama ini memiliki organisasi. Nah, di organisasinya itu terdapatlah konflik di situ kan, terdapat konflik. Nah, terdapat teori. Teorinya itu yaitu yang pertama teori pembentukan kelompok dan teori konflik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri video ini. Terima kasih untuk yang telah menonton, dan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.